Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung maupun yang baru bergabung yang telah mendengarkan novel ini. Semoga kalian menikmati, semoga kalian suka ya dengan jalan cerita dari novel ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 84. Alika mengubah posisinya menjadi berbaring menyamping sambil menyusui. Sebelah tangannya ia pakai untuk mengerut pelipisnya yang terasa berdenyut. Matanya terpejam. Kepala gue makin pusing gara-gara si mulut comberan itu, gumam Alika. Sayang, kok kasar gitu bicaranya, tegur Syafiq. Habisnya aku kesel, mantan pacarnya Bang Azam itu gangguin Kak Luna. Dia fitnah Kak Luna lagi, ceplos Alika. Lupa jika dirinya sudah berjanji pada sang kakak untuk tidak mengatakan masalah tadi pada siapapun. Apa? Mantan pacar Azam? Iya, aku hajar aja dia biar kapok. Kak Luna gak bakalan berani kayak gitu. Aduh, aku lupa kalau gak boleh bilang siapa-siapa, celetuk Alika. Karena telanjur keceplosan, Alika akhirnya mengatakan semuanya pada Syafiq. Biarlah Syafiq juga tidak akan mungkin ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain. Lelaki itu juga mengingatkan istrinya untuk tidak melakukan hal macam-macam. Meskipun niat Alika memang baik, membela Aluna, tapi karena sampai melakukan kekerasan fisik itulah yang disayangkan. Nindi tidak bisa diajak bicara baik-baik. Wajar jika memakai kekerasan, tapi tetap Syafiq tidak membenarkan itu, apalagi sampai menyakiti fisik orang lain. Udah ya, sini mas pijitin, akhiri Syafiq. Mas nggak mandi? Udah. Kok cepet banget selidiknya? Emang harusnya berapa lama mas mandi sayang? Nggak harus berlama-lama di kamar mandi, terang Syafiq. Setelah selesai menyusui, Alika pindah ke sofa menyusul suaminya. Wanita itu duduk membelakangi sang suami, agar lelaki itu bisa dengan mudah memijat kepalanya. Alika memejamkan mata, merasakan sentuhan lembut di pelipisnya. Udah telepon ibu belum? Tanya Syafiq. Ia selalu mengingatkan sang istri untuk rutin menghubungi Bu Rita. Iya, tadi di taman aku sama Kak Luna video call ibu, jawab Alika. Insya Allah nanti ada waktu senggang kita ke rumah ibu ya. Udah kan dipijitnya? Tanya Syafiq saat Alika bersandar di dadanya. Aku pengen dipeluk aja, celetuknya. Syafiq tersenyum. Tangannya melingkar di pundak Alika. Lelaki itu mencium puncak kepala sang istri, menghirup dalam wangi sampo dari rambut Alika. Kamu lapar? Enggak, tadi itu udah makan kok. Cuman perut aku rasanya gak enak, jelasnya. Kondisi lambung itu lagi gak baik. Jadi jangan makan sembarangan ya, nasihat Syafiq. Alika diam. Ia tahu dirinya salah karena tadi banyak membeli jajanan. Tidak berpikir kondisi perutnya sedang tidak baik. Dasar memang Alika. Udah terlanjur, batin Alika. Azam masuk ke dalam apartemennya dengan nafas memburu. Di mana Luna? Tanya Azam pada Alika dan Syafiq yang sedang duduk di ruang tamu. Ada di kamarnya. Azam langsung masuk ke dalam kamar mencari keberadaan Aluna. Wanita itu baru saja habis mandi, terlihat dari handuk yang ada di kepalanya. Mas, kamu pulang cepat. Aluna mendekat dan mencium tangan suaminya. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Azam tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba tanyain itu? Aku gak kenapa-kenapa kok, ujar Aluna. Kenapa kamu gak bilang kalau Nindi datang ke sini dan bikin ribut?
Aluna terpaku. Azam tahu soal kejadian tadi siang. Ia berpikir Alika yang memberitahunya. "Dari mana kamu tahu, Mas?" Azam tidak menjawab. Ia langsung merengkuh Aluna ke dalam pelukannya, membuat wanita itu tidak bisa berkata-kata. "Maafkan aku, kita akan segera pindah agar Nindi nggak mengganggu kamu lagi," tutur Azam. Tangan Aluna terangkat untuk membalas pelukan suaminya. "Udah Mas, aku nggak apa-apa kok." Tanpa sepengetahuan Aluna, Azam meminta pada petugas apartemen untuk mengawasi Nindi. Ia mendapatkan informasi juga dari petugas itu. Azam tidak akan menemui Nindi, tapi ia akan menghindar. Baginya, semua sudah jelas. Azam bahkan tidak sudi bertemu lagi dengan mantan kekasihnya itu. Sifat asli Nindi ternyata tidak sebaik dulu saat masih berhubungan dengan Azam. Semakin lama, usia hubungan mereka semakin terlihat pula sifat asli Nindi. Azam menangkup pipi Aluna sambil berkata, "Aku janji, aku akan menjaga kamu dan berusaha buat kamu bahagia." Mata Aluna sontak terpejam saat mulut Azam menyentuh keningnya. Jantungnya langsung berdesir hebat. Ini baru di kening. Bagaimana jika semakin ke bawah? Entahlah, Aluna tidak tahu karena belum merasakannya. Azam menjauhkan wajahnya. Ia terkekeh saat melihat semburan merah di pipi Aluna. Aluna langsung menutupi wajahnya. Meski ia dulu menjalin kasih dengan Haris, tapi Aluna sama sekali belum pernah bersentuhan dengan lelaki itu. Azam menarik lembut tangan Aluna. "Besok aku mau ajak kamu ke suatu tempat," ucapnya. "Kemana?" "Kalau dikasih tahu bukan surprise dong," sahutnya. Aluna tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca, tidak menyangka dengan hal ini. Padahal beberapa hari lalu, ia dan Azam bahkan tidak saling tegur sapa. Tapi kini lelaki itu bersikap begitu manis. Wanita mana yang tidak akan bahagia diperlakukan hangat oleh suaminya sendiri? "Mas, dulu kita bulan madu enggak sih?" tanya Alika tiba-tiba. Tangannya masih sibuk memakai baju pada Hana yang baru saja selesai mandi. "Enggak, kenapa emang?" "Kasian banget sih, masa kita enggak pernah bulan madu?" "Kan bisa bulan madu di rumah," gurau Syafiq. "Enggak asik ah, aku juga kan pengen berduaan sambil liburan." "Dulu kan kamunya yang enggak mau." Alika menghentikan gerakan tangannya saat baru saja memakaikan celana Hana sampai lutut. Dengan mata menyipit ia menatap sang suami. "Masa sih?" "Iya, dulu kamu belum bucin kayak sekarang," ledek Syafiq. "Ih, dari mana tahu bahasa anak muda? Mas nggak cocok tahu," sahut Alika sambil menaikkan celana Hana. "Siapa bilang? Umur boleh tua tapi tetap jiwa muda. Kalau pakai baju SMA Mas juga masih cocok kok," keke Syafiq. Percaya diri banget. "Itu kenyataan sayang, apalagi kalau buru-buru dicukur." Syafiq menyentuh bagian rahangnya. "Jangan, nanti maconya hilang." "Tenang, istri Mas ini lebih suka om-om daripada berondong," celetuknya. "Suka doang?" Alika menoleh. "I love you so much. Aku sangat mencintaimu." Bukannya membalas, Syafiq malah mencubit gemas pipi Alika. Jika saja kedua anaknya sedang tertidur, mungkin Syafiq akan melakukan hal lebih. Ia selalu dibuat gemas oleh Alika, meskipun lebih sering jika wanita itu membuat kesal. "How deep is your love?" Seberapa besar dalam cintamu? "I'm not sure. Is it countable or not?" Aku tidak yakin bisa dihitung atau tidak. Dengan mulut yang mengerucut, Alika menatap suaminya tidak puas dengan jawaban lelaki itu.
Jadi, dari 1 sampai 100 berapa persen? Yang jelas tidak 100%. Mata Alika langsung membulat mendengar itu. Are you serious? Dan selesai teman. Terima kasih telah membaca. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.